Selamat datang kembali ke pelatihan R. Dan ini pelatihan terakhir untuk pelatihan R untuk bulan ini. Em, Minggu lalu dan dari sesi pertama kita udah belajar mengenai vektor, lalu kita em, sempat belajar tentang manipulasi data dan bentuk-bentuk data lainnya seperti matrix, data frames, dan eh, setelah itu kita juga sempat belajar mengenai visualisasi data ya minggu lalu dan em, R Markdown di mana kita bisa membuat report di R dan di mana di R Markdown itu hasil atau visualisasi dari coding kita di R itu bisa langsung muncul di report eh, R Markdown ya. Untuk hari ini kita akan membahas linear regression atau regresi linear di R. Teman-teman, apakah ada yang sudah mengambil mata kuliah ekonometrika? Yang sudah boleh angkat tangan? Oke. Statistika 2, ada yang sudah mengambil mata kuliahnya? Oke. Berarti eh, belum ada yang masuk semester 4 ya? Kayaknya semester 4 nih ekonometrika ini baru semester 4 ya? Oke. Em, jadi ini mungkin sedikit pengenalan ya teman-teman tentang regresi linear. Em, Regresi linear ini memang konsep statistika, tapi kita juga temui di ekonometrika ya, di mana kita menggunakan konsep-konsep statistika buat eh, economic modeling seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa materi yang cukup teknikal untuk yang terkait dengan teori regresi. Jadi teman-teman nggak harus eh, memahami ya keseluruhan dari teori yang nanti akan saya jelaskan karena memang itu semacam ringkasan dari mata kuliah ekonometri, terutama di materi simple linear regression atau multiple linear regression seperti itu. Oke. Oke. Eh, kita mulai dari pengertian dari analisis regresi. Jadi seperti yang saya singgung tadi, regresi analisis regresi ini adalah metode statistika di mana kita bisa mengeksplor hubungan antara suatu variabel dependen yang kita sebut Y dan variabel independen yang kita sebut dengan X. Variabel independen ini bisa satu atau lebih. Dan karena namanya linear regression, kita hanya bisa modeling untuk hubungan-hubungan linear. Nggak bisa untuk hubungan-hubungan yang non-linear. Regresi ada banyak macam-macamnya. Di sini kita hanya akan membahas regresi linear. Regresi yang paling basic di antara eh, jenis-jenis regresi lainnya. Nah, aplikasinya regresi ini apa? Yang pertama bisa untuk causal inference. Jadi causal inference itu
merupakan em, aplikasi dari regresi di mana kita bisa mencari hubungan kausal antara suatu intervensi atau suatu eh, variabel ya, variabel independen terhadap suatu outcome. Outcome ini adalah suatu variabel dependennya, seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita highlight adalah causal inference ini berbeda dengan hubungan, relationship, dan causal inference itu dua hal yang berbeda. Bisa jadi beberapa variabel itu memiliki suatu hubungan gitu. Eh, Minggu lalu teman-teman sempat belajar ya tentang eh, visualisasi data menggunakan scatplot dan fitted line seperti pada contoh berikut dan kita bisa melihat bahwa ada hubungan yang negatif antara eh, berat suatu mobil dengan efisiensinya. Nah, ini sebenarnya hanya hubungan ya, eh, bukan causal inference atau hubungan kausal. Jadi itu dua hal yang berbeda. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang bisa pengaruhi berat mobil dan sorry, yang bisa mempengaruhi berat mobil dan sorry, eh, let me rephrase. Bisa jadi ada faktor-faktor yang kita tidak ketahui yang bisa mempengaruhi berat mobil terhadap efisiensi dari mobil tersebut seperti itu. Sorry. Dan itu adalah pentingnya causal inference gitu ya. Bisa jadi ada em, variabel-variabel yang memiliki hubungan yang kuat, tapi mereka sebenarnya nggak punya eh, pengaruh kausal seperti itu. Selain itu ada prediction. Jadi itu salah satu aplikasi juga dari regresi linear. Biasanya kita menggunakan data time series untuk melakukan prediction seperti itu. Contohnya kita ingin melakukan prediksi terhadap GDP gitu. Biasanya kita membutuhkan em, data time series yang em, jangka waktunya itu panjang ya untuk memprediksi GDP pada tahun-tahun berikutnya, di mana kita belum observe GDP pada tahun-tahun yang kita belum lewati gitu ya. Jadi itu ada metode time series analysis yang bisa digunakan untuk prediksi. Dan itu basisnya adalah regresi linear seperti itu. Nah, R ini memiliki eh, package dan functions ya untuk melakukan regresi. Nah, hari ini kita akan membahas dua macam regresi linear. Yang pertama ada simple linear regression, di mana untuk simple linear regression ini hanya ada satu variabel independen yang kita sebut dengan X. Lalu untuk multiple linear regression, variabel independen kita X ini lebih dari satu. Oke. Ini saya notasikan dengan K.
Jadi hari ini kita akan memahami ya basis teori dari regresi linier dan kita akan mencoba coding di R terkait regresi. Oke, lanjut ke simple linear regression. Simple linear regression ini adalah model regresi yang paling mudah. Em, di mana tadi ada hanya satu variabel independen. Jadi di sini kita bisa bukan eh, representasi matematika ya. Dan persamaannya adalah sebagai berikut. Di mana kita memiliki Y sebagai variabel dependent atau outcome. Kita memiliki variabel X di mana X merupakan variabel independen atau prediktor. Kita memiliki koefisien beta nol dan beta satu, di mana beta nol adalah intercept atau estimated value dari Y ketika X sama dengan nol. Selanjutnya beta satu ini slope, di mana ini biasanya kita gunakan untuk menentukan hubungan dari X terhadap Y. Terakhir ada error term atau eh, residual. Jadi ini sesuatu yang kita nggak bisa observasi pada model kita. Jadi itu kita eh, notasikan sebagai error term. Jadi ini merupakan eh, faktor-faktor atau variabel-variabel yang mungkin memiliki korelasi dengan X atau variabel independen dan dapat memengaruhi Y atau variabel dependen. eh tapi kita nggak tahu variabel itu apa aja gitu. Atau kita nggak bisa kuantifikasi variabel-variabel tersebut. Jadi kita representasikan dengan U atau error term. Oke, jadi untuk mengestimasi suatu hubungan pada regresi, kita menggunakan metode yang namanya OLS atau Ordinary Least Squares. OLS ini kita memilih koefisien-koefisien pada regresi kita, yaitu beta nol dan beta satu, seperti pada eh, model yang sempat kita bahas tadi. Jadi beta nol dan beta satu ini dipilih em, di mana eh, garis regresi ini sedekat mungkin dengan observed data points. Contohnya, kemarin kita sempat bahas ini ya, dan di sini untuk menentukan suatu hubungan, eh, metode OLS itu dia mencari garis di mana garis ini sedekat mungkin dengan observed data points atau titik-titik yang ada di scatter plot kita, gitu. Jadi em, untuk menentukan hubungan antara suatu variabel X dengan Y, kita mencari garis di mana garis tersebut sedekat mungkin dengan titik-titik ini untuk eh, menentukan hubungannya ya. Nah, closeness atau eh, kedekatan dari titik-titik yang ada pada star plot itu yang sempat tadi kita bahas, itu bisa kita sebut dengan sum of squared mistakes gitu. Dan kita ingin
koefisien beta nol dan beta satu di mana sum of squared mistakes-nya itu paling minim. Oke, jadi kalau kita lihat scatter plot tadi, eh, kita ingin jarak dari titik yang ada scatter plot ke garis ini tuh sekecil mungkin. Dan OS ini mencari jarak yang paling kecil. Jadi jarak ini bisa kita sebut sebagai residual. Nah, OLS mencari jarak yang paling kecil untuk mencari beta nol dan beta satu. Oh, sorry. Em, Oke, ini minimisasi bisa dilakukan dengan kalkulus dan pada akhirnya kita mendapatkan estimator di mana beta satu itu pembagian dari covariance, ini hubungan ya, hubungan antara X dan Y terhadap eh, variance dari X. Nah, em, beta nol bisa dikalkulasi ketika kita sudah mendapatkan beta satu. Dan ini hasil turunannya. Dan sebenarnya secara teori gini ya, tapi em, software-software statistik seperti Stata atau eh, tools-tools open source lainnya seperti R, Python itu sudah memiliki eh, package di mana mereka otomatis bisa mengkalkulasi koefisien-koefisien dari OLS tersebut, dari regresi kita. Oke, oke. Mungkin saya nggak akan terlalu membahas technicality-nya ya. Em, Intinya koefisien beta nol dan beta satu nih yang kita dapatkan dari regresi itu biasanya ada eh, tanda hat di atasnya. Jadi ini beta zero hat, ini beta one hat. Ini ada di atas betanya ada tanda eh, hat ya. Dan ini estimasinya itu hanya berdasarkan sampel. Karena value-nya atau population intercept atau population slope itu bisa kita notasikan dengan beta nol dan beta 1. Ini tanpa head karena ini di tingkat populasi di mana kita tidak bisa mengobservasi. Jadi tadi sempat kita bahas kalau estimator OLS itu untuk slope-nya ya atau beta one head itu sama dengan rasio dari sample covariance dan sample variance. eh, Estimator OLS ini fungsi dari sampel data only, hanya sampel data karena kita tidak belum tentu bisa mendapatkan data populasi in some cases. In a lot of cases kita nggak bisa mendapatkan data pada level populasi. Kita hanya bisa eh, melakukan sampling gitu. Dan sampling tersebut harus representatif terhadap populasi untuk mendapatkan estimator OLS atau beta nol dan beta 1 eh, yang benar ya, yang precise. Oke.
Kita menggunakan sampel data dari X dan Y untuk mendapatkan estimasi beta one hat dan beta zero hat. Dan terakhir, seperti yang saya singgung tadi, secara otomatis eh, program-program statistik seperti Stata dan R akan bisa mengkalkulasi beta one dan beta one hat dan beta zero hatnya. Oke, sekarang kita akan menggunakan eh, kita akan melakukan praktek di R menggunakan suatu data dari package AER untuk melakukan simple linear regression. Regresi di mana hanya ada satu variabel independen. Oh ya teman-teman, materi dan R script untuk sesi hari ini bisa di-download di GitHub saya seperti biasa. Em, Gimana? Oh iya, iya nanti akan saya upload. Hmm. Saya belum upload ya. Eh, Mungkin besok atau lusa akan saya upload. Untuk course untuk sesi terakhir ada di sini ya teman-teman. Oke, em, mungkin saya akan kasih waktu buat teman untuk mendownload dulu eh, codingnya sebelum kita run coding untuk regresi linear, untuk simple linear regression ya, to be precise di R. Oke, em, kita coba running ya code-nya di R. Jadi kita akan menggunakan package yang namanya AER. Em, ini namanya, ini kepanjangan dari Applied Econometrics with R. Em, dan kita akan menggunakan dataset tentang sekolah. Oke, coba kita running. Untuk teman-teman yang belum menginstall package-nya, teman-teman harus menginstall package-nya terlebih dahulu. Eh, jadi ingat untuk menginstall package, kita menggunakan function install.packages dan package yang kita ingin install adalah AER. Lalu ketika sudah diinstal, kebetulan saya sudah install, saya tinggal run library untuk memanggil eh, datasetnya. Iya. Mm-mm. Kita juga akan memanggil
package ggplot 2 yang kita pelajari minggu lalu, just in case nanti kita akan melakukan visualisasi dari estimasi kita ya. Oke, di dalam package AR ada dataset yang bernama CA Schools. Ini kita run dengan function data lalu CA Schools. Dan di sini kita mendapatkan eh, data CA Schools dari package AR tersebut yang muncul di environment kita ya, di sebelah kanan atas. Em, Bisa kita view dengan klik, dan ini dataset yang berisi observasi dari sekolah di US. Oke. Ini ada beberapa observasi di tingkat sekolah. Contohnya sekolah ini memiliki em, berapa dan memiliki guru berapa dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita ingin mencoba untuk em, mencari hubungan dari student teacher ratio terhadap test score gitu ya. Jadi di sini student teacher ratio kita akan generate variabel baru bernama str pada datasetnya, di mana ini adalah pembagian dari jumlah murid terhadap jumlah guru. Kita run dan pada dataset kita harusnya ada variabel baru yang bernama str yang barusan em, kita buat ya. Lalu kita ingin membuat variabel terkait test score. Kita buat variabel baru bernama score di sini, di mana test score ini kita asumsikan sebagai em, rata-rata dari nilai murid ya. Jadi ini pada datasetnya ada nilai untuk reading dan matematika. Kita jumlahkan dan kita bagi dua untuk mendapat rata-ratanya. Oke. Em, Setelah itu kita eh, bakal melakukan regresi, simple linear regression, tepatnya di mana variabel Y atau outcome-nya adalah skor, dan variabel X atau variabel dependennya adalah student teacher ratio. Kita ingin mengetahui efek dari rasio murid dan guru terhadap tes skornya seperti itu. Em, jadi student teacher ratio ini ketika sorry, misalnya pada suatu sekolah terdapat banyak banyak sekali murid dan guru yang terbatas seperti itu. Berarti kan
pembilang kita itu akan tinggi. Sedangkan penyebut kita itu akan nggak tinggi ya, akan kecil nilainya. Dan student teach ratio-nya akan eh, bernilai tinggi ya, karena penyebutnya kecil dan pembilangnya tinggi. Tapi sebaliknya, misalnya untuk sekolah-sekolah di mana jumlah muridnya nggak terlalu banyak, tapi eh, misalnya jumlah gurunya cukup untuk mengampuni muridnya, seperti itu. Itu kan berarti jumlah studentsnya itu eh, misal lebih sedikit dan jumlah gurunya itu lebih banyak. Dan student teacher ratio-nya di sini akan bernilai kecil. Jadi kita asumsikan untuk sekolah-sekolah di mana student teacher ratio-nya itu tinggi, sorry, ya. Stu- Untuk sekolah-sekolah di mana student teacher ratio-nya tinggi, di mana muridnya banyak dan gurunya bisa jadi tidak sufficient jumlahnya, itu kemungkinan tes score-nya atau learning outcomes-nya lebih eh, hasilnya kurang seperti itu ya. Dan sebaliknya, misal student teacher ratio-nya itu rendah, di mana ada jumlah guru yang cukup untuk murid-muridnya ya, itu em, bisa jadi tes skornya lebih lebih baik seperti itu ya. Jadi kita ingin lihat apakah em, kenaikan dari student teacher ratio ini kira-kira dia menurunkan atau malah menaikkan eh, tes skor seperti itu. Oke. Nah, di sini kita coba melakukan simple linear regression, di mana skor ini adalah tadi variable dependent dan student ratio adalah variable independent. Eh, Setelah kita run, hasilnya bisa kita lihat dari function summary. Summary di sini objek kita adalah SLR karena tadi kita assign objek SLR untuk simple linear regression kita tadi. Di mana untuk simple linear regression kita menggunakan function bernama LM. Jadi coba kita panggil hasilnya dan hasilnya seperti itu. SLR ini. Yang mana, Mas? Iya. Oh, LM. Oh, LM ini memang function dari R-nya. Jadi function yang kita gunakan untuk regresi linear. Iya, linear model. Eh, ini coba saya ketik di konsol tanda tanya LM kita untuk buka dokumen ya. Ya, jadi memang nama vaksinnya LM. Jadi memang ada dari hasil kita itu hubungan yang negatif ya. Semakin tinggi student teacher ratio, semakin tinggi rasio murid terhadap guru, itu akan menurunkan tes score. Tes score sekitar eh, 2, sekian poin seperti itu dari skornya. Jadi memang sesuai dengan hipotesis kita. Semakin tinggi student teacher ratio, itu akan berdampak secara negatif ke performa atau nilai murid.
Bisa jadi karena pada sekolah tersebut studentsnya kebanyakan dan tidak 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 banyak guru ya yang bisa mensupport learning outcomes-nya em, dan itu berdampak negatif ke test score. Itu sekedar hipotesis aja ya gitu. Belum tentu benar gitu. Tapi hasilnya sesuai dengan setidaknya sesuai dengan common sense kita tadi. Oke. Nah, setelah itu kita bisa visualisasi hasil dari simple linear regression kita tadi. Karena simple linear regression ini hanya melibatkan satu variabel independen atau X, kita bisa visualisasi gitu. Seperti em, minggu lalu kita sempat visualisasi em, seperti ini ya. Tapi kalau multiple linear regression, kita udah nggak bisa visualisasi seperti itu. Nah, coba kita plotting dengan coding dari base R. Ini belum bukan ggplot ya. Coba kita run code ini dari plot, function plot. Di sini kita nyatakan variabel X-nya atau variabel pada aksis horizontalnya adalah student teacher ratio dan variabel pada aksis vertikalnya adalah score. Seperti itu. Ini kita declare juga ke R kalau kita ingin judul pada visualisasi kita dan keterangan pada variabel-variabel di aksis horizontal dan vertikal gitu ya. Dan di sini kita menambahkan line pada scatter plot kita. Setelah kita run, kita akan mendapatkan grafik seperti berikut, di mana ada hubungan yang negatif dari student teacher ratio terhadap test score. Kita juga bisa menggunakan coding dari ggplot2 untuk melakukan visualisasi dari scatter plot dan deadline kita menggunakan ini ya eh, coding ini. Ingat ya teman-teman untuk visualisasi melakukan ggplot 2 kita memerlukan geom point untuk em, visualisasi dari scatter plotnya. Sedangkan geom smooth ini akan visualisasi untuk fitted line-nya, garisnya. Seperti itu. eh kita run dan hasilnya seperti ini. Sama ya teman-teman. Cuman mungkin agak beda di desainnya dan codingnya juga beda. Oke, oke. Em, oke. Setelah itu kita bisa em, menstore gitu ya, menstore hasil dari regresi kita. Jadi hal-hal seperti koefisien beta 0 dan beta 1 dari regresi kita
dan hal-hal lainnya seperti standar error, R-square, p-values itu bisa kita store em, pada R. Jadi yang kita lakukan adalah ini yang pertama ini opsional. Jadi teman-teman bisa run atau enggak em, sama aja. Jadi di sini saya menamakan objek baru model summary untuk summary dari hasil regresi linear yang tadi kita run. Ya, oh ya, itu standar error. Jadi em, dia itu mengukur precision dari estimated relationship-nya. Jadi ini kan hubungan kita bisa digambarkan dengan eh, garis merah ini. Em, tapi kan data kita merupakan data sampel gitu ya. Jadi data sampel itu belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada populasi. Dan standar error-nya ini semacam apa ya? Jadi kemungkinan pada eh, population mean-nya itu bisa jadi hubungannya itu di kisaran garis sorry hubungannya itu di abu-abunya ini. Jadi em, ini menggambarkan precision dan di sini semakin mendekat itu semakin tipis karena memang banyak observasi ya di sini. Jadi karena di sini banyak observasi, em, kita bisa lebih precise di sini estimasinya di situ. Jadi karena di sini memang observasinya sedikit, jadi memang eh, deviasi, sorry ya, standar errornya jadi lebih besar. Gitu. Oke, em, untuk storing em, seperti coefficients dan p-values atau R-square itu bisa kita ekstrak dan di sini saya memisalkan objek baru model summary untuk summary dari regresi kita tadi. Di sini saya bikin objek baru. Em, pada objek kita ini ada secara otomatis akan di-store coefficients. Kita bisa mengetahui coefficients kita dari declare dir, model summary, lalu dollar, lalu coefficients. Ketika kita run, maka akan keluar eh, hasil tadi, coefficientnya. Cuman hasilnya nggak lengkap ya. Tadi kan hasilnya itu cukup lengkap. Ada informasi misal terkait residual standar errornya dan lain sebagainya. Tapi ini hanya memunculkan koefisiennya aja. Dan memang em, pada analisis regresi yang kita butuhkan itu informasi pada koefisiennya aja. Jadi beta nol dan ini beta nol di mana ini intercept dan ini slope atau beta satu ini p value dan t value ini cukup sufficient untuk kita gunakan untuk interpretasi regresi kita gitu. Dan kita bisa ekstrak masing-masing value dari eh, regresi kita ya. Contohnya saya di sini
menamakan beta nol ini eh koefisien pertama dari regresi kita. Koefisien pertama ini yang paling atas pada estimasi regresi. Di sini saya run, ini nggak langsung keluar karena ini harus dipanggil dulu ya. Ini baru saya assign ke objek. Jadi kalau em, saya panggil, nanti akan keluar koefisien dari beta nol. Seperti itu. Ini bisa kita ekstrak satu-satu gitu ya. Lalu dan seterusnya nih, beta satu ini koefisien kedua dari regresi kita. Ketika kita panggil, akan keluar eh, beta satu atau slope kita ya, yang sebelumnya ditampilkan pada hasil regresi kita. Lalu ini value-value lainnya, contohnya standar error, ini ada di kolom kedua dari koefisien dari em, regresi kita tadi ya. Jadi di kolom kedua ini ya teman-teman, standar error, ini kita run, lalu ketika kita panggil, ini akan keluar standar error untuk intercept 9, sekian dan standar error untuk em, student teacher ratio-nya dan lain sebagainya. Ini bisa dicoba satu-satu. Em, dan ketika kita assign value-value yang ada pada hasil regresi kita, kita bisa panggil gitu. Kalau misalnya kita membutuhkan informasi dari value-value tersebut ya, misal R square, seperti itu. Em, Mungkin value-value tersebut em, itu harus kita interpretasikan ya, supaya supaya estimasi kita itu meaningful, supaya kita tahu arti dari estimasi kita gitu. Tadi untuk beta null hat atau intercept itu estimated average dari test score dari variabel dependent kita tadi ketika student teacher ratio atau variabel independen kita itu sama dengan nol. Lalu untuk slope kita itu adalah estimated change dari test score eh, untuk kenaikan satu unit dari student teacher ratio. Itu slope kita. Dan biasanya pada regresi interest kita adalah beta satu. Kita ingin mengetahui dampaknya dari variabel independen terhadap variabel dependent. Interest kita adalah beta satu yang interest utama kita. Lalu ada tadi T values dan P values. Ini em, menentukan signifikansi dari koefisien kita. Signifikansinya ini statistical significance ya, signifikansi secara statistik. Lalu ada em, measures untuk goodness of fit seperti R square, itu proporsi eh, dari variasi di Y yang bisa dijelaskan oleh X. Ada juga ada R square,
di mana ini hanya R square tapi di adjust untuk em, untuk eh, model ya. Jadi untuk biasanya itu dipakai untuk comparison antar model di mana em, model em, model yang memiliki jumlah variabel independen yang berbeda itu akan memiliki adjusted R yang berbeda seperti itu. Dan terakhir ada residual standard error di mana ini em, rata-rata dari em, standar deviasi dari error term. Jadi error term itu bisa kita lihat dari residualnya ya. Residualnya itu jarak antara titik-titik pada observasi kita terhadap garis yang menunjukkan hubungan dari variabel kita ya, variabel dan y. Dan residual standard error itu em, menunjukkan bahwa angka yang kecil untuk residual standard error itu lebih baik gitu, karena itu eh, mengestimasi presisi dari eh, regresi kita seperti itu. Jadi error termnya itu makin terminimisasi gitu ya gampangnya. Dan ada asumsi-asumsi juga untuk regresi linear. Mungkin teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah ekonometrika paham ya. Jadi memang ada asumsi pertama itu conditional mean independence, di mana expected value dari U atau error term conditional on X atau variable independennya sama dengan nol, di mana tidak boleh ada variabel-variabel dari error term yang berkorelasi dengan variabel independen utama. Oke, ini asumsi yang paling utama. Dan em, pada sorry, pada regresi kita em, ada kemungkinan ada faktor-faktor lain yang bisa eh, berkorelasi dengan student teacher ratio dan at the same time mempengaruhi test score ya. Jadi em, kita akan bahas lagi nanti di multiple linear regression kalau kita itu harus mengontrol berbagai macam faktor untuk menentukan causal effect. Dan jika conditional mean independence-nya ini tidak terpenuhi, itu kita nggak bisa melakukan causal inference seperti itu. Mungkin kita cuma hanya bisa eh, mengetahui suatu hubungan dari suatu variabel terhadap variabel lain, bukan hubungan yang kausal seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi. Dan asumsi kedua adalah some data are IID. IID ini identically and independently distributed dari eh, populasi seperti itu. Yang ketiga, nggak ada outliers yang signifikan ya, yang bisa mempengaruhi estimasi kita. Dan jika ketiga ketiga asumsi ini kita nggak fulfill, itu estimasi kita bisa bias. Misal hanya satu asumsi yang kita nggak bisa fulfill, itu estimasi kita bias atau estimasi kita kurang tepat gitu ya, nggak bisa uh, representatif terhadap population atau tidak bisa melakukan causal inference. Nah,
Ada em, asumsi lain, asumsi ekstra yang namanya itu homoscedasticity. Jadi estimator OLS kita beta nol dan beta satu itu bisa kita sebut blue best linear unbiased estimator ketika kita bisa memenuhi asumsi homoscedasticity. Nah, homoscedasticity secara matematis em, constant variance. Jadi constant variance dari error term kita given variabel independen kita ya. Em, Mungkin bisa saya tunjukkan contohnya. Jadi ini persebaran error pada regresi kita. Error kita itu harus em, ini deh, lebih gampang. Persebarannya harus konstan seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sebelah kanan itu persebarannya konstan ya, semakin X bertambah value-nya. Sedangkan di sebelah kiri kita bisa lihat variasi dari residualnya, semakin X bertambah itu semakin besar gitu. Dan itu namanya heteroskedasticity. Dan ketika eh, regresi kita eh, heteroskedastik itu kita tidak bisa menyebut regresi kita blue ya. Hmm. Jad- Tapi semisal regresi kita itu heteroskedastik bukan homoskedastik itu tidak akan violate asumsi-asumsi dari em, OLS ya, OLS kita untuk causal inference. Jadi biasanya em, paper-paper itu menggunakan robust standard error untuk melakukan estimasi di mana em, most likely regresi kita itu homoskedastik gitu ya, nggak heteroskedastik. Oke, oke. Em, Tadi kita sudah membahas simple linear regression. Sekarang ada yang namanya multiple linear regression, di mana variabel independennya lebih dari satu, dan advantage atau kelebihan dari multiple linear regression dibandingkan simple linear regression adalah untuk mengadres omitted variable bias. Omitted variable bias itu violation dari asumsi yang pertama, di mana terdapat faktor-faktor pada error term, di mana faktor-faktor tersebut memiliki korelasi dengan variabel independen. Dan jika ada variabel-variabel pada U yang berkorelasi dengan X, itu kita sebut dengan omitted variable bias. Dan gunanya em, kita menggunakan lebih dari satu variabel independen adalah mengontrol mengontrol faktor-faktor pada ini ya, pada error term ini. Jadi mungkin teman-teman sudah mendengar istilah ceteris paribus eh, pada matkul-matkul eh, teman-teman ya. Jadi pada asumsi ceteris paribus kita harus hold other factors constant, di mana
aplikasinya pada ekonomika, kita menambahkan berbagai macam variabel independen untuk eh, hold other factors constant atau memenuhi asumsi ceteris paribus itu. Seperti itu. Dan ini kegunaan eh, multiple linear regression. Oke. Jadi ada suatu faktor yang mungkin berkorelasi dengan X dan ini faktor tersebut penting ya pada model tersebut. Namun faktor tersebut itu tidak terdapat pada model regresi kita. Nah, untuk itu tadi kita sebut faktor tersebut sebagai omitted variable dan kondisi untuk omitted variable bias adalah regresor atau prediktor kita X itu berkorelasi dengan omitted variable tersebut dan omitted variable tersebut adalah determinan dari variable dependent. Ketika dua kondisi ini terpenuhi, maka hasil dari regresi kita itu akan bias. Koefisien kita pada regresi kita akan bias atau tidak tepat. Nah, contohnya ya, pada model test score tadi, di mana kita meregresi efek dari student teacher ratio terhadap test score, em, kita bisa jadi mengeksklud beberapa variabel atau beberapa faktor yang mungkin relevan untuk dimasukkan dalam kita. Contohnya, ada variabel percentage of English learners in the school district. Bisa jadi skill dalam speaking, reading, atau writing dalam bahasa Inggris ini menjadi faktor yang penting untuk successful learning ya, untuk learning outcomes-nya. Bisa jadi em, karena ini datanya distrik ya. Em, ini tingkat sekolah dan ini ada distriknya. Distrik ini mungkin selevel eh, kabupaten kota ya, mungkin di S dan bisa jadi untuk sekolah-sekolah di mana eh misal proporsi dari em, students yang bisa bahasa Inggris ini mempengaruhi mempengaruhi jumlah murid yang ada pada kelas tersebut dan bisa mempengaruhi test score atau learning outcomes-nya. Misalnya, em, misalnya coba em, relate hal ini dengan distrik-distrik di mana banyak imigran. Misal di US, imigran-imigran ini murid murid-murid yang termasuk imigran belum tentu memiliki orang tua yang bisa bahasa Inggris misal dan itu mungkin bisa mengaruhi learning outcomes mereka gitu. Nah, untuk itu variabel atau faktor percentage of English learners di distrik sekolah tersebut bisa jadi penentu learning outcomes pada students dan bisa berkorelasi atau memiliki hubungan dengan student teacher ratio, jumlah murid pada suatu sekolah. Oke. Em, kita menyebut variabel-variabel tersebut seperti
tadi percentage English learners itu sebagai control variables gitu. Dan variable-variable ini mereka mengontrol untuk faktor-faktor yang berkorelasi dengan X dan bisa berpengaruh terhadap Y. Oke. Nah, di sini kita melakukan multiple linear regression dengan menambahkan variable kontrol atau menambahkan eh, another variable independent itu dengan cara gunakan function yang sama yaitu LM. Namun di sini notice ada variable English di mana ini merepresentasikan variable kontrol kita. Nah, di sini tetap ya variable test score-nya sebagai outcome. Coba kita run em, yang kita dapatkan adalah oke, regresinya saya assign ke objek bernama MLR dan untuk mengetahui hasilnya saya harus panggil dengan menggunakan function summary. Dan di sini objek saya MLR. Nah, ini ya hasilnya. Jadi kalau tadi hanya ada student teacher ratio ya sebagai variable independennya, di sini kita mengontrol untuk proporsi English learning students dan di sini keluar juga hasilnya untuk variable kontrol kita atau uh, variable independen yang kita tambahkan. Kita bisa compare dengan regresi simple linear regression di mana hanya ada satu variable independen dan kalau kita lihat hasilnya eh, efeknya jadi lebih kecil gitu ya. Efek negatifnya jadi lebih kecil yang sebelumnya em, 2, sekian. Dan itu menunjukkan kalau tidak menginclude variabel percentage of English learners itu akan mengakibatkan bias coefficients pada regresi kita. Nah, untuk itu, ini kan bias. Karena ini bias, kita menambahkan variabel yang mungkin relevan untuk menentukan em, eh, model ekonomi kita ya. Dan hasilnya akan berbeda kan. Ini bisa kita bilang bias gitu. Mungkin kita belum bisa mengontrol untuk berbagai macam faktor lain yang bisa mempengaruhi outcome atau learning outcomes ya. Dan mungkin berkorelasi dengan student teacher ratio gitu. Dan pemilihan eh, faktor-faktor yang bisa relevan ya, relevan pada kita itu nggak sembarangan. Jadi harus ada dasar teorinya, kita harus melihat literatur seperti itu. Oke. Em, Sekarang kita coba mengontrol untuk faktor lain. Ada variabel lain yang dimakan lunch. Jadi ini eh, merepresentasikan eh, persentase dari murid-murid pada suatu sekolah yang eligible untuk mendapatkan eh, free atau subsidized lunch seperti MBG gitu ya. Nah, em, argumen untuk masukkan variabel ini adalah bisa jadi
background ekonomi dari murid-murid itu memiliki korelasi yang kuat terhadap learning opportunities-nya mereka. eh Mana mungkin orang-orang yang memiliki eh background ekonomi yang baik itu bisa eh, mengirim anak-anaknya untuk misalnya les seperti itu ya. Dan ini bisa berkorelasi terhadap learning outcome siswa. Untuk itu kita coba tambahkan variabel lunch tadi dan untuk menambahkan suatu variabel seperti yang tadi kita singgung, kita hanya butuh tanda plus. Oke. Sini kita run dan sekarang oke, ini saya namakan model expanded. Ini objek untuk hasil regresi kita dan saya panggil summary dari regresinya dan sekarang ada tiga variabel independen ya. Walaupun perbedaan tadi em, variabel utama kita student student teacher ratio ini dampaknya sekarang berkurang jadi 0,9. Yang sebelumnya sebelum ada variabel lunch itu sekitar 1, sekian dan mungkin hasilnya nggak terlalu jauh beda ya. Tapi inclusion di variabel lunch ini diperlukan karena variabel ini berpengaruh terhadap learning outcomes dan bisa berkorelasi dengan variabel utama kita yaitu student teacher ratio seperti itu. Oke. Jadi ini ya, estimated regression kita bisa kita notasikan, kita bisa kita representasikan sebagai berikut. Eh, di mana sekitar kenaikan 1 unit dari student teacher ratio ini menurunkan test score by only 1 point. Tadi sempat kita singgung kalau em, apa namanya untuk inclusion dari variable length ini tidak mengubah estimasi kita, nggak mengubah secara signifikan ya maksudnya. Tapi lebih baik kita menginclude gitu karena variabel ini juga relevan untuk menjelaskan model ekonomi kita seperti itu. Dan ini bisa menguatkan asumsi conditional mean independence. Asumsi conditional mean of independence tadi em, di mana expected value dari error term ini conditional on X ini sama dengan nol. Itu asumsi yang cukup sulit ya untuk dipenuhi. Oleh karena itu lebih baik kita menginclude berbagai macam faktor yang relevan pada model kita. Em, Pada bagian references saya juga attach beberapa reference termasuk buku dari Stock and Watson yang judulnya Introduction to Econometrics. Ini kalau teman-teman mungkin mau mendalami lagi em, bisa membaca chapter 7,5. Mungkin teman-teman bisa mendalami lagi kalau mengambil matkul ekonometrika ya karena perlu paham juga konsep-konsep seperti multiple linear regression dan kenapa dan pentingnya untuk eh,
memenuhi asumsi conditional mean independence seperti itu. Oke, em, pada triple linear regression, koefisien ini bisa kita interpretasikan sebagai holding all other variables constant. Holding all other variables constant ini tergantung dengan faktor-faktor lain di luar variabel independen utama kita yang kita tambahkan pada model. Jadi kita pada model kita tadi yang kita hold secara constant adalah variabel English dan variabel lunch seperti itu. Jadi kita mengontrol untuk faktor-faktor tersebut supaya estimasi kita lebih precise. Oke. Tadi beta one hat em, koefisien utama kita bisa kita interpretasi dengan expected change in Y untuk satu unit increase, kenaikan satu unit pada variabel independen utama kita. Holding all other variables constant kalau kita menggunakan multiple linear regression untuk mengontrol faktor-faktor lain ya. Dan tadi sempat saya singgung juga ini asumsi dari ceteris paribus yang kita pelajari di mata kuliah ekonomi ya. Em, ini comparing coefficients across models can reveal potential omitted variable bias. Dan tadi kita sempat lihat juga kalau memasukkan berbagai macam faktor itu bisa mengubah koefisien kita ya. Dan ini bisa menunjukkan kalau eh, ketika kita tidak memasukkan variabel-variabel yang relevan untuk menjelaskan model kita, itu bisa jadi menunjukkan omitted variable bias. Karena ketika kita memasukkan variabel-variabel yang relevan, hasilnya akan beda seperti itu. Dan kita bisa bilang kalau em, em, regresi menggunakan simple linear regression di mana kita tidak mengontrol untuk di mana kita tidak mengontrol faktor-faktor yang mungkin relevan untuk dikontrol pada model, em, itu hasilnya akan bias seperti itu untuk simple linear regression. Oke. Selain itu kita juga bisa melakukan em, regresi dengan categorical variables. Jadi di sini saya membuat variabel baru bernama high STR atau high student teacher ratio di mana untuk em, value student teacher ratio di atas median itu akan saya namakan satu dan lainnya nol gitu ya. Ini kita sebut sebagai dummy variable kalau untuk eh, di ekonometrika. Oke. Em, kita bisa melakukan regresi dengan variabel dummy ini di mana sama ya, kita menggunakan function lm di R, lalu ini variabel dependen utama kita score, dan di sini variabel independen utama kita yaitu high STR, di mana em, nilainya akan satu ketika student teacher ratio tersebut di atas median dan sebaliknya. Oke, di sini saya langsung run aja untuk eh,
creating dummy variabelnya, lalu untuk regresinya juga saya langsung run ya. Dan kita akan mendapatkan hasil berikut. Bentar. Oke. Em, jadi hasil berikut, koefisien dari beta satu kita, ini ada min 8, sekian. Jadi untuk eh, student teacher ratio yang di atas median, itu secara rata-rata mereka akan memiliki test score yang lebih buruk daripada em, student teacher ratio yang rendah ya. Jadi dan bedanya nih 8, sekian. Jadi secara on average em, student teacher untuk student teacher ratio ini eh, mereka memiliki test score yang lebih rendah by about minus 8 points seperti itu dibandingkan dengan student teacher ratio yang rendah, yang di bawah median seperti itu. Oke, di mana ini si konsisten dengan regresi-regresi kita lainnya dengan koefisien negatif ya, yang menunjukkan hubungan negatif untuk em, student teacher ratio yang makin tinggi terhadap test score. Oke. Mungkin teman-teman em, juga sudah pernah em, came across em, research atau paper-paper ekonomi di mana eh, ada hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel gitu. Jadi untuk R kita bisa menggunakan package bernama Stargazer. Teman-teman harus install dulu sebelum menggunakan package Stargazer karena di sini em, saya sudah menginstall. Saya bisa langsung panggil library Stargazer. Oke. Em, oh ya, yang bener yang ini ya. Sorry. Kayaknya ada kesalahan di script R-script saya. Yang bener yang ada di slides. Jadi ini coding yang kita gunakan untuk eh, membuat tabel untuk menunjukkan hasil regresi. Di sini kita memiliki berbagai macam model dari simple linear regression yang hanya memiliki satu variabel independen, lalu ada multiple linear regression di mana kita include satu variabel kontrol dan ada model expanded. Model expanded ini terdiri dari eh, dua tambahan variabel kontrol atau variabel independen tambahan. Di sini kita bisa eh, membuat membuat suatu tabel di mana hasil dari ketiga model regresi ini bisa kita tampilkan sekaligus. Di sini saya menamakan tabelnya dengan judul test score regression results. Em, saya juga ingin menamakan by column. Jadi ada simple linear regression, lalu ada regresi dengan variabel English dan full model, di mana ada variance juga. Lalu ada eh,
Em, Label ya untuk em, covariatnya. Covariat ini variabel-variabel independen. Di sini code-nya memang covariat.labels dari package Stargazer-nya. Kita ingin menandakan eh, SR, variabel independen utama kita sebagai student teacher ratio dan seterusnya. Jadi tadi kita running di R. Kalau variabel-variabel ini kan eh, belum cukup informatif ya. Jadi kita bisa menamakan di R melalui opsi covariate labels. Ini ada student teacher ratio, ini persen English learners, dan persen freelance. Lalu eh, label untuk depth variabelnya test score. eh ini type-nya HTML. Ini memang HTML secara default dan kita bisa nanti copy ke Word ya. Dan ini out sama dengan table.html. Ini nama file kita yang eh, nanti akan langsung disimpan ke nanti akan langsung disimpan ke directory kita, working directory kita. Dan ini tergantung dengan working directory yang kita set seperti itu. Digits menunjukkan berapa angka desimal di belakang koma. Lalu cut off ini significance levels. Jadi significance levels ini menunjukkan seberapa signifikan estimate kita. Dan ini biasanya di setiap variabel ada bintang-bintang. Seperti ini ada 3 bintang. Ini menunjukkan statistical significance at the 1% level. Jadi ini bisa kita bilang sangat signifikan gitu ya. Variabel-variabel kita yang ada, variabel-variabel independen kita yang ada pada model. Omit stat ini statistik-statistik yang ingin kita exclude pada tabel kita. Di sini saya mengexclude F statistik dan residual standard error. Jadi ini biasanya nggak terlalu dibutuhkan pada menampilkan hasil regresi. Oke, ketika saya run, em, tadi library Stargazer sudah saya run. Saya akan run dari models sampai membuat tabelnya menggunakan function Stargazer ya. Oke, ini kurang koma. Bentar. Oke. Oh ini. Oke, sudah bisa. Oke, ini sudah saya run dan harusnya tabel regresi saya sudah muncul. Jadi saya bisa pencet ini tombol tanda panah ini untuk melihat working directory saya dan saya bisa melihat file HTML saya, tabel.html di mana ini berisi tabel regresi saya yang barusan saya buat. Misal saya open di web browser, saya akan mendapatkan tabel yang sudah saya buat. Ini bisa kita copy ke Word ya. Ini di copy. em, Udah saya bikin blank document. Sebentar. Bukan bukan.
seperti ini. Jadi saya select all, eh, lalu copy, and paste. Jadi kita bisa mengedit di Word seperti itu jika membutuhkan edit. Selanjutnya sepertinya udah itu aja ya. Em, oke, ini extra references. Ini em, di internet ada resources yang menurut saya cukup helpful untuk eh, aplikasi dari ekonometrika di R, dan untuk teori dari ekonometrika, including untuk mempelajari regresi, untuk mempelajari lebih dalam lagi ada buku Stock and Watson. Mungkin beberapa dosen di UGM masih sering menggunakan bukunya Wooldridge. Itu juga bagus. Em, Cuman menurut saya sekarang bukunya Stock and Watson lebih sedikit update mungkin ya dibandingkan bukunya Wooldridge. Dan saya kira itu untuk materi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya tutup. Iya, tanda panah ini kita bisa membuka di sebelah kanan bawah files itu harusnya ada file kita di working directory. Diklik aja web browser. Mungkin buat teman-teman yang belum mengambil mata kuliah ekonometrika akan agak susah untuk grasp materi hari ini ya. Ya saya juga aware kalau nggak gampang juga untuk memahami teori ekonometrika. Tapi mungkin untuk teman-teman yang mahasiswa ilmu ekonomi, jika nanti sudah memasuki semester akhir-akhir di mana harus skripsi, eh, mungkin ini suatu alternatif juga untuk menggunakan R untuk analisis regresi, dan menggunakan R juga untuk membuat tabel untuk menunjukkan hasil dari regresi kita. Jadi ini eh, saya ingin menekankan aplikasi dari coding yang saya berikan. Mungkin siapa tahu bisa jadi bisa bermanfaat juga buat teman-teman ya untuk eh, skripsi atau mungkin penelitian dan lain sebagainya. Oke. Mungkin kalau sudah ada yang, oh gimana? Ini di tabel atau visualisasi data maksudnya, residualnya? Di tabel. Oke. Eh, Maksudnya residual di tabelnya kayak gimana nih? Oh, oke. Residualnya. Oh. Em, kalau di kalau di area ini kita bisa munculin em, residual standar errornya. Jadi ini overall residualnya. Jadi overall residualnya dirata-ratain.
itu bisa kita tampilin. Jadi kebetulan tadi saya omit, nggak saya tunjukin di tabelnya. Tapi misalnya saya nggak omit, nanti bisa muncul. Saya run dan coba saya klik lagi. Ini ada residual standard error. Tapi ini average dari residualnya gitu. Ini jarak dari em, titik-titik ini terhadap garis ini dan dirata-ratain seperti itu. Em, itu sih paling. Jadi tadi sebelumnya em, residual standar ini saya omit. Jadi nggak saya tunjukkan pada tabel. Ini bisa diatur. Jadi ini saya hapus. SER ini saya hapus. Terus di run lagi. Di run lagi. Dia akan nge-replace file ML yang tadi sudah kita buat. Siap. Oh, undo, undo. Oke. Em, oh iya. Latex ini dia akan mengenerate table dengan format latex. Ini saya lupa nih, saya include juga di coding apa nggak di em, GitHub. Kayaknya nggak saya include deh. Oh, saya include ya. Oh iya, iya. Ada. Jadi em, untuk menghasilkan tabel yang formatnya latex ya. Jadi coba kita run dan ini hasilnya seperti ini. Ini latex. Nah, em, coba kita lihat bener bisa muncul apa enggak ya. Jadi saya biasanya pakai overleaf untuk eh, latex. Coba kita bikin blank project. Em, sorry, bukan yang ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini em, format latex. Biasanya dipakai untuk academic papers. Em, ya, kurang lebih seperti ini. Jadi hasil dari konsol kita copy ke latex processor gitu ya. Contohnya
seperti overlift. Tapi mungkin nggak belum relevan buat teman-teman sekarang kali ya. Jadi mungkin sekarang masih eh, lebih relevan untuk copy paste ke Word. Saya nggak tahu kalau eh, udah butuh atau belum untuk menggunakan LaTeX seperti itu. Oke, iya, eh, bisa LaTeX satunya. Iya, eh, satunya ini LaTeX dan hasilnya seperti ini kalau saya pas eh, copy paste di Overleaf. Tapi mungkin ini belum relevan buat teman-teman sekarang. Jadi yang ada di slides itu cuman saya masukin yang HTML. Nah, slides-nya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, saya stop sharing. Oke. Kalau gitu saya tutup ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya selama 4 sesi terakhir. Eh, Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, thank you.